Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Rudi akan memberitahu kisi-kisi untuk ulangan mata pelajaran IPS. Kenapa melalui video ini? Karena mengingat kita ulangan besok Rabu yang sudah hitungan hari lagi, nggak mungkin Pak Rudi masuk kelas. Oke, untuk langkah pertama kalian buka buku paketnya ilmu pengetahuan sosial. Oke, bisa kalian ikutin, tandain mana yang akan nanti keluar sekiranya di dalam soal. Bisa kalian buka di halaman pertama 191. Oke. Yang keluar dalam ujian semester 2 ini genap adalah tema 3 dan tema 4. Tema 3 kita mulai dari halaman 191. Yang kedua, lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Kalian bisa baca di situ definisinya. Oke, udah kalian tandain halaman 191 lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Oke, kemudian balik ada di halaman 192 pengertian bank. Nah, kalian harus tahu tuh bank itu apa. Nah, setelah kalian tandain bank, oke, kemudian di halaman berikutnya 193 ya. Pemanfaatan produk perbankan, ada kredit aktif. Nah, apa aja, ada kredit pasif apa aja, itu kalian pelajarin. Oke, kemudian balik lagi, lanjut ke halaman 196 pengertian dari asuransi. Kemudian 197 pengertian dari koperasi. Nah, dan 197 nih ada yang dikotakin coklat kayak gini. Nah, ini macam-macam jenis koperasi. Nah, ini insya Allah kalian pelajari, nanti ada materi dari sini yang coklat ini nih, ingat-ingat ya. 197 jenis-jenis koperasi. Kemudian balik lagi, apa itu pegadaian di 198. Nah, oke, tandain. Balik lagi, kemudian di halaman 202 dan 203, apa itu pengertian konflik, penyebab konflik. 205, dampak penanganan konfliknya seperti apa. Oke, sampai dengan 207, sampai dengan 208, maaf. Oke, kemudian balik lagi, kita ngebahas integrasi sosial. Pengertiannya integrasi sosial itu ada di 211 buletin nih yang A. Oke. Kemudian balik di 212, 213 syarat terjadinya integrasi sosial, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi, bentuk-bentuk integrasi, itu kalian lingkarin itu, baca-baca. Insyaallah itu keluar. Di 214-nya ada yang proses integrasi sosial dan faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Ini juga E dan F-nya. Oke, ditandain. Nah, terus balik lagi, balik terus. Masuk kita ke tema 4. Apa aja, Pak? Tema 4. Nah, tema 4 yang akan baru dibahas di sini adalah halaman 228. Yang paling atas ini nih, 228. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan untuk memperbaiki perekonomiannya, apa tuh? Nah, oke. Nah, kemudian di 229 ada wawasan. Nah, ini penting banget ini. Apa itu pengertian inflasi, inflasi ringan, inflasi sedang, ini pelajari nih, insyaallah ada yang keluar dari sini. Nah, kemudian balik terus dari 229, balik lagi di halaman 233. Ya, 233 itu ada poin yang Gunting Safrudin, sistem ekonomi gerakan benteng, finansial ekonomi, Finex. Nah, ini kalian pelajarin yang ini. Oke, udah ditandain, guys. Kemudian balik lagi, boleh dibaca-baca dikit di halaman 238
kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru di sini. Oke, kemudian balik terus kita lanjut ke halaman 252. Ya, 252 adalah proses kegiatan ekspor dan impor. Di situ bisa kalian baca pengertian ekspor apa, pengertian impor apa. 252 ada di situ, 252, 253 pengertian ekspor dan impor. Kemudian balik terus. Nah, ada di 256. Biasa yang dicoklat-coklatin nih, 256 ini. Ini definisi devisa, jenis-jenis devisa. Di sini kalian baca nih. Insyaallah ini akan ada di dalam ulangan nanti. Di 257 baliknya juga ada faktor pendorong perdagangan internasional. Poin-poinnya aja yang kalian baca. Ya, titik-titiknya nih buletin. Oke. Sampai di baliknya tuh ada. Nah, terus ada di halaman 259. Hambatan perdagangan internasional. Hambatannya apa aja? Nah, terus 260 kebijakan perdagangan internasional. Ada nih ada tarif, kuota impor, larangan ekspor impor apa aja. Oke. Nah, terus di halaman 262 ini adalah tujuan kerjasama ekonomi antar negara. Nih tujuan kerjasamanya, poin-poinnya aja nih kalian buletin nih. Tujuan kerjasamanya: 1. Memperluas pemasaran, 2. Mendorong, 3. Mencukupi kebutuhan dalam negeri. Nah, poin-poinnya nih. Oke, balik sampai peran Indonesia dalam kerjasama antar negara sampai di halaman 264. Oke. Nah, balik lagi. Oke, delas mungkin banyak banget nih Pak Rudi. Nah, ini delas nih. Terakhir adalah Lembaga Kerjasama Ekonomi Regional 265. Kalian lihat nih lambang-lambangnya. Ini harus tahu nih. Ini ASEAN, ini APEC, ADB, IMF, World Bank, WTO, FAO, UNDP, ILO, OPEC, OECD, IGGI, CGI. Nah, terus tuh. Udah deh. Dari situ satu lembar lagi nih, 271 manfaat kerjasama bidang ekonomi sampai 272 dampak negatif kerjasama bidang ekonomi. Jadi berakhir di halaman 272. Oke. Nah, itu yang udah kalian tanda-tandain tadi, tolong dipelajarin, dibaca-baca definisinya. Apa itu pengertian WTO, apa itu misalkan ILO, kayak gitu. Insyaallah kalau itu dipelajari, insyaallah keluar semua apa yang tadi Bapak Rudi sampaikan. Kalau emang ada yang nggak ngerti, boleh dengerin ulang lagi videonya nih. Atau kalau yang nggak ngerti, boleh di WhatsApp ke saya, boleh ditanya ke saya. Dan terakhir, jangan lupa subscribe YouTube Pak Rudi. Nggak ada salahnya dong. Boleh dikasih tahu nih kisi-kisinya. Boleh dikasih tahu yang mana yang bakalan keluar poin-poinnya. Nggak ada salahnya subscribe dan like. Oke? Kalau subscribe-nya banyak, like-nya banyak, nanti agama juga akan Pak Rudi bikin video seperti ini. Oke, terima kasih dari Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.